Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Selamat tahun baru 2022. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang tanaman yang ada di samping saya ini. Lihat, teman-teman pasti udah bisa menebak ini adalah tanaman apa. Bunganya kelihatan di sini hijau-hijau. Ada yang tahu? Ya, betul sekali, ini adalah tanaman brokoli. Nah, yang spesial kali ini saya menanam brokoli bukan di negara 4 musim, bukan juga di dataran tinggi, tapi di Indonesia di dataran rendah. Nah, seperti apa perawatannya dari mulai menyemai benih hingga bisa menghasilkan brokoli yang berbunga seperti ini? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, sebenarnya brokoli memang merupakan tanaman khas dataran tinggi ya. Kalau di dataran tinggi itu nanti dia bisa bunganya itu ngekrop lebih besar gitu ya, lebih bulat dan lebih padat dan juga lebih besar. Sedangkan kalau di dataran rendah kan seperti ini teman-teman, kecil-kecil seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun kecil tapi paling tidak bisa berbunga ya, bisa sampai berbunga. Itu buat saya merupakan suatu prestasi ya, prestasi kecil, prestasi pribadi gitu, karena sebelumnya saya juga pernah tanam brokoli tapi tidak sampai berbunga ya, lama sekali nggak berbunga, akhirnya saya menyerah. Dan alhamdulillah kali ini berhasil, jadi saya abadikan dalam video ini dan juga saya share. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang ingin menanam ya. Oke, sekarang saya akan mulai dari cara menyemainya. Berikut videonya. Ini dia teman-teman, saya menyiapkan benih dan juga media semainya. Benihnya langsung aja kita tebar di atas media semai. Ini adalah tanah biasa ya media semainya. Jangan lupa untuk diratakan agar tidak bertumpuk. Kemudian kita siram dengan air seperti ini hingga semua benihnya basah dan juga medianya basah ya. Jangan lupa kita kasih tag. Dan ini saya tambahin kokopit di atasnya biar lebih lembab. Dan kemudian keesokan harinya sudah pecah benih seperti itu teman-teman. Nah, ini esok harinya lagi sudah membuka daun lembaganya. Daun yang pertama muncul adalah daun lembaga ya teman-teman, seperti ini. Letakkan di tempat yang terkena sinar matahari ya. Dan jika sudah muncul daun sejati seperti ini, bisa untuk dipindah tanamkan ya. Ini saya mau memindah tanamkannya ke pot self watering ya, atau self watering pot yang bawahnya ada tatakannya. Ini ada 5, karena saya akan memilih hanya 5 bibit terbaik saja. Nah, ini saya menggunakan media tanam tanah ya. Ini dicampur dengan sedikit sekam dan juga pastinya ada pupuk kandang dan juga kompos. Lalu kita mulai pilih. Ini lihat akarnya. Nah, ini yang besar aja. Nah, 1 seperti ini. Kita tanam dan kita tegakkan. Kita lakukan ke semua pot ya. Dan jangan lupa untuk disiram pastinya. Dan ini update-nya tanggal 9 September. Jangan lupa kita siram, kita jaga kelembapannya ya. Dan ini tanggal 12 September. Sudah cukup besar. Keuntungannya menggunakan self watering pot itu adalah airnya terjaga ya teman-teman. Kemudian ini saya mau melakukan pemupukan dengan pupuk NPK. Karena tanamannya masih kecil, NPK-nya pun juga saya kasih sedikit aja. Dan selanjutnya ini kita lihat layu teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini karena tanahnya terlalu sedikit. Jadi
potnya kurang besar ya. Lalu saya pindahkan ke pot yang lebih besar. Ini pot diameter 30. Kemudian ini update-nya tanggal 5 November. Besar-besar seperti ini, alhamdulillah tumbuh dengan subur. Tiap hari disiram ya, karena ini tempatnya di rak paling atas. Belum berbunga ini ya, belum ada tanda-tanda berbunga walaupun daunnya sudah besar dan banyak. Nah, ini kalau kita lihat medianya mulai berkurang, mulai turun dan sering kering teman-teman. Terus ini juga ada anakannya dan ada rumput liar, kita cabut ya rumput liarnya. Kita tambahin media tanamnya agar tidak cepat kering. Nah, ini update-nya tanggal 22 Desember sudah berbunga teman-teman, alhamdulillah. Seperti ini. Walaupun belum semuanya berbunga ya, ada yang sudah berbunga, ada yang belum gitu. Kita tunggu yang belum. Dan ini tanggal 25. Bunganya cukup menarik ya. Kalau kita lihat makin besar. Dan ini sudah sangat siap panen. Jadi akan saya panen sekarang. Ukurannya tidak terlalu besar, but it's okay teman-teman. Alhamdulillah berhasil. Nah teman-teman, itu tadi tentang cara menyemainya ya, dan merawatnya hingga sebesar ini. Itu secara garis besar aja dan saya perjelas di sini. Memang karena tadi tidak bisa saya rutin untuk update ya. Intinya kalau untuk pot ini saya menggunakan pot dengan diameter 30 cm ya teman-teman. Kemudian saya memakai media tanamnya itu adalah tanah yang dicampur dengan pupuk kandang dan juga pupuk kompos. Itu akan bagus sekali. Kemudian juga satu pot ini hanya diisi oleh satu tanaman saja, karena kalau lebih dari satu akan membuat tanaman ini berebut nutrisi sehingga tidak bisa tumbuh besar. Nah, kemudian tentang pemupukannya, teman-teman bisa menggunakan pupuk AB mix seperti ini. Nah, ini sebenarnya untuk hidroponik, tapi bisa juga untuk tanaman yang di tanah juga. Terus juga bisa menggunakan pupuk NPK seperti ini, NPK berimbang 16-16-16. Kemudian juga bisa menggunakan pupuk organik cair yang beli. Pupuk organik cair ini kalau saya menyiramnya biasanya seminggu sekali, ini juga seminggu sekali. Kalau NPK ini bisa 2 minggu sekali. Nah, kemudian juga bisa teman-teman menggunakan pupuk yang dibuat sendiri ya, pupuk organik cair yang homemade. Juga bisa menggunakan pupuk kandang dan juga menggunakan kompos ya. Silahkan pilih mau memakai pupuk yang mana. Nah, ini karena nanamnya di pot teman-teman, maka setiap kali kita menyiram maka akan ada media tanam yang terbawa oleh penyiraman. Nah, jadi secara berkala kita cek kalau udah akarnya menyembul di atas permukaan seperti ini, kita beli lagi tanah ya. Jangan sampai media tanamnya ini berkurang terlalu banyak gitu ya, karena akan mempengaruhi penyimpanan air, nanti akan cepat kering dan juga akan mempengaruhi nutrisinya tentu saja. Nah, itu tadi tentang pemupukan dan juga tentang media tanamnya teman-teman. Kemudian selanjutnya tentang hama. Nah, brokoli ini adalah tanaman yang sangat disukai hama ya teman-teman. Dia sama seperti kale, karena brokoli dan kale ini adalah satu spesies, yaitu Brassica oleracea. Hama yang paling umum adalah ulat, ada cabbage worm seperti ini gambarnya. Kemudian ada juga caterpillar looper, saya lupa nama Indonesianya apa, pokoknya inilah gambar dari ulatnya. Kemudian juga belalang, itu suka sekali dengan daun brokoli, dan juga tikus teman-teman. Kebetulan dari semua hama itu yang menyerang di kebun saya adalah tikus, jadi akan saya perlihatkan. Ini adalah daun-daun yang dimakan tikus teman-teman, seperti ini. Daunnya dipotekin terus dimakan sama tikus nih. Seperti ini, lihat. Nah, ini juga ada yang ini. Nih, serangan tikus. Jadi biasanya memang saya taruh tanaman-tanaman ini di rak paling atas sehingga tikus nggak bisa naik ke atas. Tapi beberapa hari ini karena mau saya panen, jadi saya taruh di bawah dan langsung jadi bancakan tikus seperti ini teman-teman. Nah, untuk tikus sendiri saya
menyiasatinya dengan memasang kawat seperti ini, kawat ram di sekeliling dari tanaman. Tapi karena ini lebih besar ya, lebih tinggi, sepertinya kawat ini kurang ya tingginya, kurang maksimal. Teman-teman bisa memakai kawat ram yang lebih tinggi untuk mengitari tanaman brokoli ini. Terus kalau cara yang lain mengusir tikus, saya kurang tahu ya, karena beberapa kali saya sudah mencoba. Ada yang bilang dengan buah bintaro, nah itu di saya nggak berhasil sama sekali, karena di lingkungan saya ini banyak sekali buah bintaro, tapi nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan tikus. Jadi menurut saya buah bintaro itu apa ya, mungkin kalau dimakankan ke tikus baru tikusnya bereaksi, tapi kalau hanya menanam buah bintaro dan buahnya jatuh di mana-mana, sama sekali tidak berpengaruh untuk tikus. Kemudian bisa juga teman-teman memakai lem tikus atau memakai racun tikus. Kalau memakai racun tikus, teman-teman harus waspada sekali, harus hati-hati, takutnya kena kucing atau kena hewan-hewan yang lain. Jadi kalau racun tikus saya nggak pakai ya di sini, karena di sini ada banyak kucing-kucing yang suka main. Nah, untuk cara mengkonsumsi dari brokoli ini, selain bunganya, yang kita tahu bunganya itu memang enak untuk dikonsumsi, terus juga batangnya. Jadi batang brokoli itu kalau kita kupas, kulit terluarnya itu kan ada serat yang cukup tebal. Nah, itu kita hilangkan, lalu tengahnya itu bisa kita konsumsi. Itu enak sekali. Kemudian daunnya ini teman-teman tidak kalah enak dari bunganya. Jadi daun brokoli itu rasanya mirip dengan kel, cuman secara tekstur dia lebih tebal dan lebih lembut ketika sudah dimasak. Jadi kemarin saya masak daun brokoli ini sebagai gulai, enak sekali teman-teman. Bisa coba tanam dan coba untuk dimasak daunnya selain bunganya. Nah, kemarin teman-teman ini sudah saya panen bunganya, nih sudah potek ya. Kemudian juga saya panen daun-daunnya. Ini sebenarnya masih bisa dipelihara ya teman-teman, karena kalau dibiarkan dia akan tumbuh anakan-anakan dari ketiak-ketiak daun seperti ini. Nah, ini tuh kalau dipotek, ditanam itu bisa menghasilkan tanaman baru. Juga bisa ini dipotek untuk kita konsumsi di sayur gitu, juga enak teman-teman. Jadi kalau menurut saya tanam brokoli itu mempunyai banyak sekali kelebihan ya, karena bisa dimakan semua bagian dari tanaman ini, kecuali akarnya pastinya ya. Sekarang saya akan coba panen daripada dimakan tikus ya, karena kemarin udah dipanen, yang ini belum. Nah, seperti ini. Ini teman-teman, kecil sekali ya, walaupun ukurannya tidak seberapa, tapi rasanya enak sekali karena ini rawatan sendiri ya teman-teman. Oke, begitu aja tentang brokoli kali ini. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman pernah menanam brokoli, tolong share di kolom komentar ya. Atau mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar, dan teman-teman juga silahkan untuk saling mengomentari dan saling memberikan saran. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.